Barang siapa berkehendak ziarah akan ke kubur Rasulullah SAW padahal tiada minta izin kepada sesaman, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah kepada kasih sayang kepada orang yang thalibul ilmi dan kepada orang yang kira HP ku dimatiin orang yang soleh-soleh dan kepada segala orang fakir dan miskin, dan lagi pula suka ia berkhidmat dia berusaha dimatiin kalau ngeprank. Nah, ya suka bihidmah, ke PLN ini bisa ngeprank juga. Alhamdulillah ya berkah saman ya. Tahu ya desa gilirannya mati lampu atau mati pulang. Dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin, dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah kubur Rasulullah SAW, daripada orang yang alim dan orang yang soleh-soleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan adalah keberadaan itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya. Dan lagi pula sesaman itu sangat memuliakan ibu bapaknya. Lagi pula mengakan musyahadatil wujud dan merokobah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawan sidin akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur sesaman itu pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Jadi gitu jua nih ada tapi tidur malamnya di sekolahan guring, ardi banjiri kan. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya, Abduh nih diberi bantal karena mau, besok ada ketujuh bebantal masalahnya. Ketika hendak tidur maka kalau kesalah seperti orang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur maka ia bangun daripada tidurnya lalu ia ratib sahur. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segelas maka bangkitlah ia sembahyang sunatul isyraq 2 rakaat. Jam 10 selesai tak lah. Di PGH-nya tak. Siang orang atau dihambar gimana? Manakala terbit matahari kira-kira segelas maka bangkitlah sesaman sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari maka bangkitlah beliau sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terabdal itu 8 rakaat. Dan lagi pula beliau meradang membanyakkan puasa sunnah dan banyakkan riadah dan menjauhi daripada lazat di dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah halnya di masa kecil, yakni sebelum baliknya. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makan makanan, karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai beliau daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat makanan tersebut seolah-olah tiada ada di makannya. Jadi makan nih doe tonton makan besok kada lalu bekas makan sama kisahnya guru sekumpul lah tonton makan kada lalu bekas makan. Artinya bekas makan guru tuh kada ada, bekas makan sesaman tuh kada ada. Padahal kanyang, padahal nyata melihat sesaman tuh makan. Ada setengah daripada manakib Syekh Halil Bangkalan, ada seorang santrinya ini Anum aja, Pak Anumnya disuruh Syekh Halil Bangkalan masuk ke rumah, masuk ke kamar sidin, ada makanan hibah. Padahal tuh secara kasat mata makanan, padahal itu makanan hakiki. Hibah makanan tuh suruh makan habis, masuk pulang, diboserin ke kamar satu pulang, hibah pulang buah-buahan habis, menangis Syekh Halil Bangkalan. Ilmu ku habis sudah, ikan mana ambilnya? Menangis, ilmu ku apa? Habis sudah, ikan ambil. Yo. Secara kasat mata ini akan memakan doe, udang, ayam, itu secara kasat mata. Kalau orang sakti lain pandangan tak, pandangan hakiki lain. Habis ilmu kunya. Jangan kayak kok ingat pada bahari. Orang bahari ini pe transfer ilmu gitu kawal tangannya. Percaya kok, masa bujur percaya. Bahari aku nganga-nganga, masa sih jawab? Masa bujur? Ini kayak guru sekumpul, guru-guru kita bahari yang sakti-sakti itu nah. Ini makanya bersama tuh lawas lah. Transfer tuh nya. Transfer ilmu. Nah, kita kada percaya. Ya pada kayak Naruto kan percaya lagi tangan nanti. Padahal nyata-nyata khayalan tak. Ini nyata-nyata bujur kita transfer. Makanya ada orang percaya. Ini ada bacaannya. Nah, itu. Yang bahaya itu membungkam ilmu kita. Alatan ceramah dibungkamnya kita, yang kada kau pandir lagi. Nah itu hati-hati itu, makanya
makanya banyak ibu bacaan anak Bang Bahar itu lengkap syarat turun dari rumah, ceramahnya macam-macam. Jadi orang kata tujuh tuh dibungkamnya lah karena apalah supaya nama kita yang buruk. Nah, itu Syahdan adalah Tuan Sesaman itu selalu dalam zikrullah kayak Abduh juga siang dan malam, dan beliau suka uzlah. Abduh suka uzlah juga, suka balik kampung pulang, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia. Balik kampung juga wian, terbanyak balik kampung bersekolah dan masuk khalwat. Nah ini gawian ruslin tajri dan melazimkan ziarah ke Baqi, yakni tempat kuburan segala isi Nabi Muhammad SAW di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap hari. Lalu beliau berzikir dan baca Quran tempat itu, dan adalah halnya radhiyallahu anhu ketika bidayahnya, yakni pada permulaan dia menjalani akan jalan thariqah dan hakikat, yang memakai pakaiannya indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Said Abdul Qadir Jilani membawa baju jubah putih pada Tuan Syekh Saman dalam khalwatnya, maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Said Abdul Qadir Jilani buat kami dapur lah, jangan di tengah jalan kami akan baju jubah putih itu kepada Tuan Syekh Said Muhammad Saman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Syekh Said Saman dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Dan kelakuan Tuan Syekh Saman pada ketika itu, beliau menyembunyikan akan ilmunya. Ini kayak Kewin Abduh juga ini. Dan amalnya hingga datang kepadanya perintah daripada hadratir Rasul. Oh, datang mimpi dulu doa. Nabi dulu mimpi nyuruh menjohirakan ilmu hanya. Tapi kalau kini pang Joko, orang sudah mapan ke ilmu. Hati mapan tuh nahu sorok tuh ya dikategorikan aman enggak sudah. Silahkan azakir nama anta muzakir. Kita tugas menyampaikan. Nah di sini banyak orang salah paham. Adalah artinya ilmu pada dalam lalu menyampaikan itu salah paham. Artinya kita harus, makanya jawaban loh dibawa pazakir di Quran, pel amal, pel madi talewati, memang dari talewati. Itu katakan bujur kata. Isi masdar talewati kan dibawa pel amal, artinya sudah ada masa lalu belajar. Paham kata-kata? Quran itu kamu cerdasnya luar biasa, dibahas kawa kayak apa kamu bahas Quran itu kawa. Fadzakir tafsirnya apa? Padahi itu kan berarti ada modal untuk yang dipadahi kan asal madahi bang. Ini halal mahal karena tahu artinya parah madahi kan ada PL madi dulu, PL mudhari masa lalu sambat kurang macam-macam, PL mudhari hal istiqbal sekarang dan masa datang, isi masdar simpail simapul hanya PLA amaram ya kaidah sorok kan masuk aja kata tasawuf orang paham. Jadi menyembunyikan sidin akan ilmunya ini sidin kita kada sampai makamnya dulu sidin tahulah di manakib sini saya saman ini mulai dalam parutnya jadi wali sudah. Ini kita dalam parut menjadi ada kisah guru kumpul rasanya bari sampai jauhnya seakan aku yang pengajian banyak tuh guru-guru kita bahari ada juga guru-guru ku bahari ngesakan orang lahirnya itu sekalinya doa membawa utas di tangan sekalinya bidan sambil mencalok dipacunya utas bidan tuh lahirnya jadi maling sudah, hanya lahirnya jadi maling tengah ngarip nih akan nih lahir bayi sekalinya utas bingungan orang sekalinya bidan sambil mencoloknya itu apa? Ambil utas bidan, sempat aja ngambil utas bidan dimencolok diambilnya utas bidan tuh. Nah, ya lahirnya utas kira keramat banget lahir utas emas langsung. Kayaknya utas bidan diambilnya itu. Ada lagi bagiannya? Ada apa? Ada lagi ini. Dan berkatalah Tuan Syekh Saman Al-Madani, barang siapa membaca Allahumma fil ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilat wali kutub. Dan lagi kata Tuan Syekh Samal dan tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahari pajriye ardiye. Guru sekumpul sangat menyuruh membaca doa ini ya. Kami dulu tuh
diberikan ijazah macam-macam, la ilaha illallah 166, Allah 66, hu 77 setiap sore atau pagi, ada hilap bahari gitu. Seingatku orang masih halus bahari. Terus kumpul menajari orang banyak kan. Ijazah salaman dapat juga aku ini, dapat juga doa ini, jadi aku memberikan aman aja. Doa ini nah. Lancap aja jadi hampir 10 kali kalau aku dapat ini yang doa ini. Kalau mau baca di sini ini baca amalkan. Kita nih banyak dosa siapa tahu gara-gara baca ini dong. Likulli syai'in sababa, paat ba'a sababa. Kadang mau orang langsung masuk surga, orang jahat sok masuk surga, tetapi ada sebab. Masuk ada kan jaga sadri. Iya. Orang baik sok aja masuk neraka di tauhid, tetapi ada sebab. Kadang mungkin langsung orang baik masuk neraka. Di mana keadilan Allah? Kadang mungkin orang jahat langsung masuk surga, tanya mana di mana keadilan Allah? Tiap-tiap sesuatu barat atau pasti ada sebabnya. Likulli syai'in sababa, fa'at ba'a semua ada sebab. Makanya hati-hati berdoa terus kita, jangan terlena. Iblis tahulah, iblis itu sebelum Nabi Adam diciptakan sudah mendengar karena ada makhluk yang celaka ya nenek, ya Allah. Pada-padanya malaikat hamuk minta doa iblis. Iblis itu guru malaikat. Doakan ulun, guru, mudahan selamat, mudahan ulun jangan celaka. Berataan beribu-ribu malaikat minta doa iblis. Tenang aja kamu jangan selamat di kamu. Tahu yang iblisnya celaka. Jadi hati-hati ya doa gitu lah. Tahu yang iblis yang celaka. Malaikat minta doa iblis. Doakanlah mudahan anu aja, mudahan anu aja. Nah itu. Ini angkat nanti tolong angkat nih, bertahan dulu. Pinanya ada mati ya kalau pinanya nah insya Allah aman, bantulah berdua nah. Ya, sepadangnya lagi. Nah, jadi kalau susun itu dudukannya susun aja sudah. Nah ya, kameranya satu kamera itu satu. Kada lab juga satu. Nah itu. Ini pahamnya sudah jadi kayak manis-manis yang dipandang. Likulli syai'in sababa sababa. Jadi bacalah Allahumma fil ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad. Kulo sekumpul bahari mari aku nencak di sini mengamalkan ini baca ini, cuman jangan bepander habis sembahyang subuh. Kalau bawa wirid 4.000 wirid. Jangan budak HP. Budak HP itu ada sebuah kitab sama dengan bepander tuh ya. Kita nyabati orang di HP aku bunyi gak ada bangsat ya sama aja bepander. Aku kadang kitabnya tuh saya kira kitab fikih juga. Orang hal manu di HP sama aja hakikatnya sama dengan bepander. Jadi kalau usah HP apa HP aja sampai subuh HP aja juga. Yang sudah bangun ya. Dosa. Dosa. Parai. Dikit-dikit HP. Asap. Asap sudah kawin nyamannya. Jadi ujar Tuhan Sesaman tiada naik pangkatku ini manakan aku membaca doa ini. Nah, dan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Nah, ada jadi sini sekalinya. Iya, setengah jalan kita, setengah jaman kita. Coba sini. Siapa? Dan setengah daripada perkataan Tuhan Syekh Said Saman radhiyallahu bukannya yang bernama guru itu mengarasi muridnya mengajarkan ibadah, tetapi adalah yang bernama guru itu menaikkan muridnya daripada satu martabat kepada martabat yang lain. Misalnya gini, gara-gara guru itu asalnya wani dewabinyan kada jadi wani dewabinyan. Gara-gara guru itu asalnya kada mengaji jadi rajin mengaji. Gara-gara guru itu asalnya pemalas jadi rajin. Gara-gara guru itu asalnya pangarasan ampih melunak. Gara-gara guru itu asalnya ceroboh jadi cerdas. Itu yang maksud saya sama Al-Madani.
Kada ada apa-apa kah? Kenapa? Mati kada. Nah, dijaga sampai jangan ngelamun Abdul, jangan ngelamun Abdul. Siapa yang ngelamun nih? Boleh error kah? Tentang kada moli dia lah nanti empatnya. Dan setengah daripada perkataan zaman, alhamdulillah aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wali Allah selagi aku masih di dalam parut ibuku. Ayo. Ngeri. Wali Allah. Masih dalam parut wali Allah. Itu. Kumpulkan aja setiap dulu. Nah, suruh. Nah, ini kan. Ambil. Nah, kenanya ada yang dan setengah daripada perkataan saya saman tak saruh kawan lagi lah lagi 20 menit aja lagi tak 25 menit lah yang bawa HP sekarang. Dan setengah daripada perkataan Tuhan saya saman aku dikaruniai Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu pintu hadratul Rasul. Nah ya banyak tadi. Jadi sosok aja. Jadi kalau pada masa itu aja saya saman orang ziarah lah tetapi apa tadi? Kada beizin. Nah pada masa itu, pada masa aku hidup di zaman kada beizin. Orang itu tahu aku ini penunggunya piye. Maksud sidin, ini tahu aku penunggunya. Tapi kada beizin. Nah, menurut sidin tadi, itu kada sah jarahnya. Secara hakikat jika lo sah pada johirnya sekalipun, meskipun johirnya sah. Nah itu. Boleh saya diangkat situ. Boleh diangkat situ. Kayak biasa boleh. Jika lo pada dirinya sekalipun. Dan sedangkan daripada kalamah Tuan Syekh Abdul ya Tuan Syekh Saman yang diapakan oleh Mukran bin Abdul Mu'in dengan katanya ketika aku berlayar ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut aku lihat mega atau awan sangat hitam, kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir karam. Maka aku sangat takut, habis takut ya kamaling kundang ta'alim kuciak aja saya sama. Sayangnya kisah tak seindah cerita. Maka aku berdiri di haluan kamarku, aku berteriak habis-habis suaraku, ya Saman, ya Saman, ya Saman. Ada dikatakan ujungnya ya Mahdi. Maka tiba-tiba pas habis berteriak itu 3 kali aku lihat ada 2 orang berjalan di atas memakai kegebun Shinojutsu. Datang ke kapalku, seorang memegang sebelah kanan dan seorang memegang sebelah kiri. Jadi 2 orang tuh berjalan di atas banyu. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkah. 2 orang itu serta sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Mudah-mudahan dengan kita membaca, mendengarkan, hadir, kita nanti suatu saat ada kepelepitan walau kita tanpa sadari Allah Subhanahu wa taala beri gerakakan hati sesaman menolong kita. Amin. Nah, itu aja. 2 kalimat lagi. Kada baik semeting. 2 3. Dan setengah daripada karomah Tuan Syekh Muhammad Saman adalah yang dihabarkan oleh Muhammad Soleh As-Si'ab Al-Madani. Ketika aku di Mekkatul Musyarrafah, perempuanku hendak beranak dengan sangat susahnya dan hatiku sangat takut. Kemudian setelah habis ikhtiarku aku baca Fatihah dan aku hadiahkan kepada Tuan Syekh Muhammad hingga sampai kepada waj'al lana min kulli dhaikin faraja wa kullu hammin wa bala'in mahraja. Ini adalah daripada tawasul Syekh Saman. Habis ini kita baca karena tawasulnya. Setelah aku hendak membaca sambungannya, tiba-tiba aku lihat Tuan Syekh Saman hadir di hadapanku dan berkata kepadaku, ulangi olehmu beberapa kali. Maka aku ulang-ulangilah bacaan itu dan beranaklah perempuanku dengan mudah berkah karomah Tuan Syekh Saman. Ini tergantung keyakinan tadi, tergantung keyakinan. Dan setengah daripada karamah Tuan Syekh Saman yaitu bahwa Syekh Abdullah Basri, beliau dipinta melakukan perbuatan yang salah dan ia dipenjara dan dirantai dengan rantai besi di lehernya pada malam 7 likur bulan Ramadan di Mekkatul Musyarrafah pada tempat yang bernama Babus Sa'adah. Manakala waktu Isya dibacanya tawasul Saman hingga sampai kepada betul dia kamaling kundang tak pintar alim bacanya tawasul Saman. Ini orang nyata-nyata di penjara, tapi ini ada sampai dibujur taubat gitu. Nah, dia ada ta'alluq 2 gurunya
Ya Rabbi waufil li ubaidil jani Muhammadi syahiri bisamani. Dibacanya itu. Lalu ia berteriak di penjara doa buku ciak habis baca tawasul Saman. Sehabis-habis suaranya ya Saman ya Saman ya Saman 3 kali. Dengan penuh keyakinan bahwa Saman itu adalah ahli darah, orang yang dipanggil dengan keyakinan dengan izin Allah perantara Saman, dengan izin Allah datang Saman. Maka sehabisnya buku ciak itu 3 kali dalam penjara jatuhlah rantai itu dari lehernya. Maka dirantai orang kembali hingga 3 kali dalam 3 malam, 3 hari 3 malam. Polisi merantai, tuhuk merantai, jatuh pulang. Dan setiap kali membaca tawassul yang tersebut itu, setiap itu pula jatuh rantai itu dari lehernya. Berarti harap tawassul Saman ini. Bangga ada kah? Harap katanya. Kalau ada makanya manakib itu bagus baca tawassul habis baca manakib tuh. Banyak berataan, banyak makanya nih aku suruh lo berataan, binian ini berataan, akhirnya berataan, jangan gurunya aja berataan baca. Karena kalau kita baca kita juga mendapat berataan. Kalau orangnya kalau mau baca diaminakan hal ini. Cuma jangan terjaring aminnya pada tawassulnya, amin amin amin, salah tawassulnya nyari aminnya teman-teman. Kalau ada buku mana piye lo tanya aminnya. Nah, diketahui orang tua oleh orang bagian penjara bahwa itu murid dari Tuan Syekh Said Muhammad Saman. Memberi sopan dah jajah Syekh Saman gini. Masuk penjara murid Honda. Maka ia dibebaskan dari penjara dan diberi hadiah. Dibebaskan diberi uang pulang. Diberi duit dibebaskan. Maka ketika ayah duduk di pintu ziarah namanya yaitu pintu masjid di Mekah, ia ditanya orang apa yang engkau lihat waktu engkau dalam penjara. Maka dijawabnya apa yang kamu lihat ya? Setelah aku berteriak ya Saman jar, datang Syekh Saman berdiri di hadapanku seperti sedang marah. Jadi menceleng Syekh Saman. Datang, orang kan ada melihat Syekh Saman, inya yang melihat. Syekh Samannya ada, inya yang melihat, orang kan melihat. Lalu aku tersungkur diri dan aku lupa diri. Manakala aku sadar, aku lihat rantai itu sudah jatuh dari leherku dengan berkah Tuan Syekh Said Muhammad Saman. Jikalau engkau hendak mengetahui akan karamah Sidin setelah wafatnya itu semua tersebut di dalam kitab Manaqibul Kubra. Karena orang kita ini Masya Allah banyak kejadian-kejadian yang kada masuk di luar nalar Bajriye. Banyak orang yang orang yang bertawassul doa Saman dan jreng, maksudnya itu langsung jeruk segera kabul mujarabnya, jadi kita doa langsung gitu. Kenapa? Itu karena kita ini sudah dihubungkan guru sekumpul. Guru-guru yang ada nih sudah bisa telajari bisa terhubung ta'alluq doa mohon guru sekumpul, termasuk aku guru-guru lain bisa kan. Artinya kalau bertawassul artinya benajar kalau apa-apa aja dengan berkah karamah Tuan Syekh Saman, baca manakib, baca tawassul, mudahan gol bisnis ulun tuh kabul mujarabnya. Bahkan hampir tidak ada yang gagalnya doa. Kenapa dok? Di antaranya kami ini bahari kan bisa langsung dua thariqah samaniyahnya guru sepuh, atau orang bisa belajar dua guru sekumpul. Ikam dua aku, dua guru lain sama aja juga tersambung. Adanya sikap kamu apalagi yang langsung murid guru sekumpul. Guru sekumpul mengambil jadi guru-guru Sidin sampai ke Syekh Saman. Kalau secara johir itu perlu wasilah, secara hakikat guru sekumpul ke Syekh Saman kan ada mustahilnya. Paham lah? Jika bisa mendengar lah. Ini sangat kontroversi. Ceramah guru sekumpul itu dipublikasi orang sampai yang Nabi mencium batis Sidin aja. Itu secara johir menyalahi. Tapi secara hakikat kita kalau tahu, ikam tersayang dua cucu Pak. Cucu ini membanggakan kita, ikam sayang, jangan kan ikam cium batis, kucup sawakan biasa aja lah. Cucu, anak, sayang, jujur nggak ada. Nah, itu secara hakikat. Artinya dasar kada kawa di apa-apai kayak itu, nah dasar kada apa-apai sudah. Mudah-mudahan kita membaca karamah Sidin biarpun sebanyak 3 ini Allah Subhanahu Wa Taala nanti kita kekelipitan Jalmatapura, kita kesusahan dengan bakal kita mungkin saat ini kita nggak tahu saat ini
berkah-berkahan kita, mudah-mudahan berkah kita baca karamah sidin dan karamah sidin kita dapat juga karamah sidin karena sadar atau kasadarnya. Amin ya rabbal alamin. Ya selesai sudah. Adapun syarat kita hendak mendapatkan karamah itu dua syaratnya, yaitu harus yakin hati bahwa seorang itu adalah wali Allah, selagi tiada syak. Insya Allah malam ini langsung diurus, di-upload aja. Nunggu los 20 menit kalau tenang aja. Yang kedua, jangan mungkir kita kepada kewaliannya. Jikalau adalah pekannya itu bertentang pada zahirnya sekalipun, janganlah mungkir etikot kita kepadanya. Dan jikalau adalah syarat ini tidak ada, maka tidak akan peroleh suatu karamah daripadanya sekalipun berhidbah kepadanya 100 tahun. Jangankan 100 tahun, 5 detikin berhadam 2 guru, semenit berhadam 2 guru. Langsung ya guru, bismillah hikam, asa yakin kau nyeberang banyak. Biar 10 tahun berhadam 2 guru, bismillah aja guru. Kada yakin, tetap dicabur juga. Surbannya timbul di atas banyak. Gurunya gin juga. Gurunya kalau kada min ahli yakin, kada yakin ahlinya gurunya, tetap juga dicabur juga di atas banyak. Ngalih juga lah yakin gini nomor sah. Syahadan adalah Tuhan saya Saman itu dilahirkan pada tahun 1132 daripada hilang Nabi SAW dan bagaimana ada Rasul, dan diperiwatkan oleh Danu pada tahun 1189 dari hati Nabi SAW hari Abad 2 di Jawa Barakah, dan yang akan dibagi lampiran dan kuburan segaisian Nabi Muhammad SAW. Ini suatu pedah barang siapa menazmikan baca manakib Tuhan saya Saman pada tiap tahun sekali serta bersama-sama orang banyak, dan baca Quran sudah dari kita Yasin bertahlil habis ini kan, dan bersedekah sekadar kemampunya iya nggih. Oke. Kemudian dia akan pahalanya kepada Tuhan Saman dikerjakan pada hari wafatnya. Ini saya Allah akan mewariskan rezeki kita yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya. Amin. Min umurid dunya wal akhirah. Baca doa. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna natawassalu man yatawassalu liku bi alihi wa ashabihi dzakirina 'alaika wa man tuli wa biman tulid fi hadzal mahalli atharuhu wa lahal hadna syumusu aqmaru wa an tuwaffiqana fil aqwali wa af'ali khulusun niyyat wa tubaddil sayyiati bil hasanat wa anta tansala bi barda 'afika darna nufusina wa tunawwir bi mishkati ma'rifatika hanadisa qulubina wa tahuffana bil طافك الحفية عند نزول هذه من اللذات وتطلق على سنة بتوحيدك عند هلول ما تكف عنا جو المغالي ولا تكف عنا أكب جود والمكارم وأمدنا الله بأنفاس هذا المعارف الأكبر والبحر المحيط الأنوار وأدخلنا في سقيه جاهه العظيم وبوئنا بمحبة جنات النعيم وانشر علينا به خلع المواهب وهب لنا بحرمة عليك بلوغ المآرب وامنحنا بمنفعة ذكرك وذكره الجميع وعرضنا عن حشر أرواحنا مع الكمال في كل حصر وجيل وغفر اللهم لمن أسس هذا المكان السعيد ووالديه وآله والتابعين له من كل صالح مجيد وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا وصل اللهم على خير أنام وآله وصحبه البرات الكرام وأصغر أذن السماع ذكركم على وفاز بركوب جواد الفضل بالميدان بحسن الختام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Bagi tawasulnya. Assalamualaikum bertiga kah? Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Allah ya Allah ya Majal Qasidi ya Gausahu Na'uka mutarrina bisifati bimadharil asma bisirri sirri tamsi bil amai bikandikal mahfiyi bil habai bi awalil barizil wujudi min alamil gulbi ila syuhudi biman tawa fi ilmikal masuni wa mahawahul qawnu min maknuni bil arshi bil farsi wa bil aflaki bil alamil asna wa bil amlaki bisirri jam'i bil fana'i wal mahwi was sahwi wa bil baqa'i bi nuqtati dairatil musyira li wahdatil
المظاهر الكثيرة بهاشم المصطفى التهام وآله وصحبه الكرام بقاسم والمحبوب عبد الله خير آدم ذي الحيا والجاه عن ابن عباس عظيم القدر قوس الله في من الذكر بشيخ عبد القادر الجيلاني ومصطفى البكري ذي الإقام بالبدوي وأحمد الرفاعي وبالتسوكي طويل الباء شفيعي وأحمد بن حنبل ومالك والحنفي بشيخنا ذي السر والبرهان قطب الزمان عارف الزمان بشيخنا بالسر والبرهان قطب الزمان عارف الزمان بشيخنا ذي السر والبرهان قطب الزمان عارف الزمان وكل قطب منهم كدان فقد توسلنا بهم يدان بكل محبوب وعبد سالك ومقتف لأنهج المسالك حبل وأتباعي وكل طالب نيل المنى ويسير المطالب وأسبل الستر على الجميع وخفنا بحسنك المنيع وأشفنا من كل داء فينا وعافنا يا ربنا وامينا ويسير الكسب من الحلال ونجينا من ذلة السؤال وطهر القلب من الأغيار وصفه من دار الأقدار وقصنا السر مع الجنان من فتنة الأهواء والشيطان وخلص النفس من الدواء وصفها سبيل خير داء ومنك أكرمنا بعلم أزل وعمل رضا إلى أجل وسائل الإخلاص في الأعمال وسائر الأقوال والأفعال والاتباع المصطفى وفقنا ومنهم من يحب به فرسخ زين الظاهر والبواطن بكل علم ظاهر وباطن واقسم بقهر كل من أذانا ومن بسوء قرنا وحمانا وكف كف الظالمين عانا ولسواك ربنا تكلنا ونجينا من كيد كل حسيد وشميت معاند واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا واخمد بنار الغيظ والخسران كل عدو مفتر المجال واجعل لنا من لطفك الخفي حجاب ستر شامل سجي يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا جبار يا ربي وقصنا إلى الممات من فتن الزمان والآفات واختم لنا يا ربي بالإيمان وخصنا بالفوز بالجنان بر يا كريم يا وصول يا من لنا إحسانه منزول يا ربي واغفر للعبيد الجاني محمد الشاهر بالزمان يا ربي واغفر للعبيد الجاني محمد الشاهر بالزمان يا ربي واغفر للعبيد الجاني محمد الشاهر بالزمان ووالديه وكذا الشاخي وكل من أدخله مواخي ومن له في سلكه قد ارتضى بحق ما بك له الحق دم ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد والآل والأصحاب والأتباع وكل صابر لحماك داعي إلزم بابا
tukasir hamma ma kutir yakun. La tukasir hamma ma kutir yakun. Fikra Salam